Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini sengaja kita mengadakan pertemuan. Beberapa minggu yang lalu SD kita mendapat jatah lagi untuk ikut dalam pembelajaran mendalam yang kita sebut dengan PM, yang kemarin diikuti oleh 2 orang, satu kelas rendah dan satu kelas tinggi. Kelas rendah yaitu Ana ya. Untuk kelas tinggi yaitu Ibu Fitri Hayati. Nah, saya sendiri juga ikut, kami dari kepala sekolah juga ikut sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ya. Bapak Ibu, jadi pengibasan termasuk saya sendiri pengibasan dari ini ya, kepada Bu Ana dan Bu Fitri ya. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya atas ikut ini ya. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Untuk selanjutnya mikrofon ini kami serahkan dengan Ibu Fitri. Ibu Fitri menyampaikan dulu, yang mari sama-sama kita ikuti. Kepada Ibu Fitri kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, kalau tadi kata Bapak Kepala Sekolah kami masih muda-muda. Sebenarnya kalau kata lagi ini kami mengaku tua Pak. Enggak bercanda. Jadi sebenarnya jadi kami berada di depan ini bukan berarti kami ini lebih dari Bapak Ibu. Cuma alhamdulillahnya diberi kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah kami yang mewakili dari sekolah kita. Semoga apa yang kami dapatkan selama pelatihan kami 5 hari kemarin bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu penasaran apa sih itu pembelajaran mendalam? Apakah itu hal baru dalam kurikulum kita? Seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, PM ini bukanlah hal yang baru. Pendekatan dalam metode pembelajaran kita yang terfokus pada peserta didik. Sebenarnya kita juga sudah melakukan itu sebelumnya. Cuma ini ya bahasanya lebih diperdalam lagi begitu. Saya kasih gambaran secara umumnya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya itu kan kita ada 6 profil kelulusan. Dan di sini KPM ini ada penambahan 2 lagi. 2 yaitu kesehatan dan komunikasi. Nah, secara garis umumnya komunikasi, kenapa sih ditambahkan komunikasi? Karena kan anak-anak kita ini Bu, kebanyakan dengan pengaruh teknologi ini kan banyaknya main game, HP. Jadi komunikasi itu, bersosialisasi komunikasinya itu agak berkurang. Makanya mengajarnya depan itulah kenapa perlu ditambahkan komunikasi. Kalau anak cuma main game tapi nggak bisa bersosialisasi, komunikasi, sekitarnya tidak komunikatif, itu juga jadi masalah kita ke depannya. Itu gambaran secara umumnya Bapak Ibu ya. Dalam pelatihan itu kami belajar tentang pola pikir tertumbuh dengan pola pikir tetap. Nah, ini saya membicarakan diri saya sendiri dulu ya Bapak Ibu ya. Selama ini saya itu masih PPT. Apa itu PPT? Kita tuh masih apa ya? Masih suka di zona nyaman kita. Misalnya gini, seperti saya nih, sudah PPT, sudah sertifikasi. Apalagi yang mau cari? Ya kan? Gitu. Nah, itu salah satu contoh pola pikir tetap, tidak mau berkembang lah istilahnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita ini diarahkan seperti itu untuk berpola pikir bertumbuh. Ya Bapak Ibu ya, jadi mengerti aja. Nah, lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu contohnya. Suara pola pikir tetap. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Kita tidak memiliki rasa percaya diri bahwa kita itu sebenarnya bisa kalau berusaha lebih, gitu ya kan? Lalu saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah guru saya, kita ikut coding, misalnya kan? Saya nggak bisa Pak. Nah, itu PPT. Nah, makanya saya bilang saya PPT karena ya itulah. Lanjut, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus menghindari demi menjaga nama baik. Nah, kita menghindari kesalahan karena kita tak salah, jadi kita tak berkembang. Sebenarnya kita belajar itu kan dari kesalahan. Lalu kalian saja pola pikir bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh itu kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Nah, itu termasuk PPT. Saya rasa Bapak Ibu bisa lah mengklasifikasikan diri kita masing-masing. Kita itu maksudnya PPT atau PPT. Kita dari pelatihan ini, termasuk saya itu seharusnya ya adalah perubahan dari PPT menjadi PPT. Lanjut mana? Oke, guys. Yang tergabung. Kita kembali saya perjelas lagi. Jadi pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Melalui olah pikir, olah
Kalau dalam bahasa Indonesia BBM, ya. Dan kesadaran bermakna menggembirakan. Saya rasa, jadi ini kalau di sekolah tadi udah langsung ada contohnya Pak. Sudah. Jadi seperti Pak Eri Pak. Saya langsung aja contohkan Pak Eri Pak. Jadi memang terbukti Pak. Menggembirakan itu Bapak Ibu bukan sekedar kita expliking, bukan hanya sekedar itu expliking lalu menggembirakan anak dan seperti itu. Tapi lebih ke ketertarikan peserta didik kepada kita. Contohnya kemarin Pak Eri waktu saya pelatihan Pak. Pak Eri ada masuk kelas saya 1 hari Pak. 1 hari aja. Jadi kemarin sebelum pelatihan memang saya ada Pak masuklah kelas saya Pak, matematika Pak, psikolog Pak atau matematika. Nah, saya ketemu pakai ilmu gitu kan. Jadi Pak Eri ini masuk kelas saya hari Jumat. Pulang saya dari pelatihan Pak, anak-anak itu langsung suka matematika Pak. Nah itulah yang dia disebut menggembirakan itu Bapak Ibu. Nah, ya, terus jadi anak-anak itu mungkin awalnya nggak bisa, mungkin masih dasar sekali dari saya Pak. Tapi ketika Pak Eri masuk, Pak Eri mau lanjutin aja lagi. Karena anak udah suka kan, anak udah suka. Nanti saya pelatihan nggak ada matematika, Bu, minta tolong matematika. Anak-anak saya minta, ini gitu Pak. Setelah Pak Eri masuk, jadi kalau Bapak Eri mau belajar, memang Pak Eri lah yang menurut saya ya, karena kan udah karena sudah terbukti di kelas saya. Nggak apa-apa kalau Pak Eri mau berbagi kan malah lebih bagus gitu kan. Nah itulah Bapak Ibu sebenarnya kalau menggembirakan itu ya exciting boleh, karena boleh sebenarnya kan untuk supaya anak-anak tak ngantuk apa. Tapi inti dari menggembirakan itu adalah yang seperti Pak Eri lakukan itu. Anak-anak mempunyai daya tarik tersendiri terhadap gurunya, terhadap pelajaran yang disampaikan sama gurunya. Saya ngerti ya. Kayaknya bukan anak lagi. Nanti bosan pula teman-teman dengan saya. Oke, nah saya sampai di sini Pak. Nanti masalah modul ajar. Kalau di pembelajaran dalam itu bukan modul ajar lagi namanya, tapi RP, rencana pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan waktunya. Saya lanjutkan kepada teman saya Bu Maratu Istiana SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah memberikan izin kepada kami untuk kegiatan pengintasan ini. Kita itu harus memuliakan peserta didik kita. Jangan bikin anak kita itu trauma. Kenyataannya saya yang bikin trauma. Guru, ya, macam mana saya ini? Saya hanya manusia biasa yang batas kesabarannya itu tipis-tipis dibagi 7. Tipis sekali. Anak-anak yang luar biasa kreatif. Ya, sesuai dengan ketika kita dapat anak yang luar biasa, menurut saya tingkat luar biasa anak itu setiap tahun, masya Allah sekali. Yang kemarin saya dapat anak seperti ini, tiba-tiba keluar ke kelas tinggi, ngambil duit anak lagi ke sana, saya kejar jalan lagi ke sana, anak masih mau ngejar dia, saya ngejar dia, kayak berjalan ajar di SLB, nah itu lah. Dan tahun ini ternyata lebih mudah, masya Allah. Tapi belajar dari situ semakin hari saya semakin gimana ya, kesabaran itu benar tinggi. Karena mungkin nanti supaya ibu sama Mbak Ana sampai demam ya. Tanya Bapak Ibu, macam mana anaknya harus dapat ya bawa ke rumah ya. Senang. Kalau dapat jadi teman curhat, eka-eka, lainnya pokoknya. Tapi istimewa Bapak Ibu, luar biasa anak ini istimewa. Ketika dia tidak bisa menulis, jangankan menulisnya pegang pensil, itu dia nggak bisa. Ternyata pada umur hibah ya anak itu yang istimewa itu. Waktu saya kan memang nggak pernah ada tempatnya bu, yang nggak bisa pegang pensil Bapak Ibu. Jadi selama sebulan saya tuliskan dia, tapi hebatnya dia tak mau Pak. Saya nulisnya dia AP, dia tak mau. Dia mau tulisan kayak Bu Ana di sana, sedangkan dia pegang pensil, dia nggak bisa. Udah saya ikut dia aja lah, maunya dia ada, saya pegang 1 minggu sama dia, pegang itu. Sekarang anak dia lemas, dia lemas. Kalau biasanya sebalik saya tuliskan pakai benang merah dari bawahnya dia nggak mau. Dia kalau nulis itu saya itu, dan meskipun kadang spasinya masih dilanggar. Ya, bagi saya biar mamanya juga kayaknya ya kalau anak ini pulang tanpa membawa pulsa dengan mereka ya, biar anak mereka yang tadi sama anak mereka tuh. Tapi bagaimana cara kita untuk memuliakan anak tadi? Ketika dia berlaku tidak ajar dengan kalangan ini luar biasa, kawannya terus diambil, habis bukunya kena sore. Habis bukunya kena sore. Kalau anak-anak yang tidak berani, memang dia bukan nangis ya. Tapi kalau anak-anak yang berani memang kena tabok. Ya mohon maaf, sebenarnya saya tidak anak itu tabok, tapi ada senang juga, ada senang kok. Ya, bagaimana kita ketika dia ini memuliakan ini? Kita di sini memuliakan ini. Ketika dia itu tidak bisa menulis, tapi dia mau menulis kayak mana? Yang kamu ini yang menulis nanti tak pada
profil kelulusan yang itu tadi udah ada 6 yang kemarin, ditambah 2 lagi komunikasi kesehatan. Sebenarnya sudah kita jalankan yang kesehatan ini, ada kegiatan kemas ya Pak Fadil, ada kegiatan kemas, ada makan sehat, terus senam. Dari sini ada juga kebiasaan Indonesia tadi Bapak Ibu. Masih ada lagi. Oke, lanjut Fadil. Diapakan? Jadi uangnya dicampaknya. Oh ini biar apa bisa dipelajari ke dalam, yaitu berkesadaran. Berkesadaran. Oke, Bapak Ibu, berkesadaran. Apa sih sebenarnya berkesadaran ini, Bapak Ibu? Apakah anak itu harus sadar, nggak bisa? Nggak bisa, harus sadar ya. Kan itu. Berkesadaran itu kenyamanan peserta didik ini di kelas. Kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, sehingga dia sadar. Ilmu ini berguna bagi saya, dia sadar. Tapi mau munculkan ini kepada anak kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Susah, sulit, berkesadaran. Pokoknya kita kan, pokoknya ini udah bisa, udah saya kan ini banyak kali itu. Ini Mas Bani yang sampaikan ini. Akhirnya nggak ada ilmu kesadaran. Kesadaran, maksudnya berkesadaran bahwa ilmu yang sampaikan, yang saya kerjakan ini, yang disampaikan ibu ini, nggak menjadi pengalaman dia di kehidupan nyata. Nggak berkesadaran. Selanjutnya bermakna, kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Ini dia nyambungnya dari berkesadaran tadi. Bermakna. Ketika ilmu yang kita sampaikan, pembelajaran yang kita sampaikan tadi bermakna sama dia, yang itu bisa menerapkan, mengambilnya dari kehidupan nyata. Kehidupan nyata anak itu. Itulah sekarang kita ceritakan bahwa pembelajaran kita itu bisa diterapkan anak dari kehidupan nyata. Yang satu menggembirakan, ya itu menggembirakan tadi ada yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri panjang lebar. Kita sebenarnya ini sudah kita lakukan dari zaman dahulu kala. Penilaian yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Ini sudah kita lakukan dari dulu. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penilaian yang kita berikan atau asesmen yang kita berikan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajarannya misalnya siswa dapat menuliskan atau membaca suku kata yang diawali hari WHO. Nanti penilaian kita lari tempat atau apa tadi mau ngapain? Harus relevan, harus nyambung dengan tujuan pembelajaran. Nah, gitu deh. Ya, ada prinsip asesmen. Oke, Bapak Ibu, prinsip asesmen itu yang pertama berkeadilan. Apa maksud berkeadilan ini? Itu anak mana itu? Kata Bapak dia ini orang itu dari awal ya. Ini anak Paknya baik, nggak banyak tingkah. Atau dia harus objektif, harus berkeadilan, tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu, tidak pandang pangkat derajat atau apa. Itu artinya berkeadilan. Meskipun Mas Joni ya, memang betul. PGR itu pernah Mas Jamu, ya? Itu mah adalah lokasi ini adalah anak ini jangan lambat, aku lagi ya. Itu berarti tidak berkeadilan. Kita berikan penilaian kepada anak sesuai dengan kemampuan belajar dia. Meskipun apapun yang terjadi dengan kejadian kita di luar, itu tidak akan kita penilaian. Objektif itu ya. Nanti dari kami kemudian hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, serta didik dan orang tua. Oke, penilaian ini hasilnya nanti bisa menjadi umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua. Sebenarnya saya untuk umpan balik itu juga ya. Sebagai umpan balik. Ini anak ini makanya kita kalau udah anak kita udah naik kelas kita minta laporannya ini. Kita sepadankan waktu sama saya begini, ini nilainya begini, waktu sama ini nilainya kita. Karena kenyataannya kita nggak beda jauh ya Bapak Ibu nilai anak itu, betul kan Bapak Ibu? Ketika ini yang juara 1, ya. Pas naik kelas 2, ternyata juga. Meskipun kalau kita belum ditengok sama itu, kita nggak tahu rapor dari mana. Ya itu berarti kita itu termasuk objektif juga ya. Ini dia. Perencanaan pembelajaran mendalam ini sudah masuk ke dalam RP. Ya Bu ya, masuk ke RP ya. Bagaimana kita menyelesaikan pembelajaran? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama identifikasi. Kita mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Itu kalau identifikasi kesiapan peserta didik itu kayak itu ya. Penilaian awal itu apa sih namanya? Ya, terus memahami karakteristik materi pembelajaran. Kita buat RPP tapi kita nggak paham materi yang mau kita sampaikan. Tadi ala di sekolah, pas ngajar dia jalan sendiri. Sebenarnya nggak bisa Bapak Ibu. Jika saya ada praktek, saya nggak lihat RPP, malamnya paginya mau saya nggak sadar, nggak bisa. Tujuan pelajaran tak mano, langkah-langkah tak mano.
kita buat. Ya kalau kita ikuti RPP itu kita ngajarin yang enak. Atau observasi ya, Pak Nurul Soleh. Agak itulah kalau mau observasi, agak lain lah ngajarnya itu bagus. Tiba-tiba hari itu ada langkah pembelajaran. Sampai kan Pak sudah pembelajaran. Ya tadi ada Assalamualaikum nak ada kakak tapi kita masih ini Bapak Ibu. Tapi ternyata kalau kita pakai RP ini ternyata dia jalan baru. Tetap belajar, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran. Dalam RPP kita tadi, Bapak Ibu, harus ada ini prinsip berkesadaran, bermakna dan menggunakan. Sebenarnya hasil kita itu bilang itu nggak harus ditulis, bisa asal pada tersirat. Tapi ketika nanti ada pengawas atau kita itu ini berkesadaran mana? Karena kita udah buat RPP-nya udah aku mantul jadi sadar. Tapi kalau kita tulis kata merah, Bapak tidak perlu nanya. Nah, itu udah nampak kalau nampak ada lain ya. Terus ada mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ini nanti lanjut ke kita. Ini dia tadi desain pembelajaran harus ini. Praktik pedagogis. Strategi pengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar yang mencapai dimensi profil kelulusan tadi, yang 8 tadi harus ada di RPP kita tadi, yang 8 kelulusan tadi. Yang penting saya ya, maksudnya dari 8 itu bisa tidak semua pilih. Tapi harus semua ya Bapak Ibu. Kalau 8 yang masuk itu luar biasa. Terus kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru beserta didik dan siswa. Nah, ini dia. Ada apa? Mungkin namanya lintas ilmu ya. Lintas ilmu. Terus kalau ini kemitraan pembelajaran ini bisa kita bekerja sama dengan orang tua. Tulis model atau strategi pembelajaran. Praktik pedagogis ini yang itu. Metode pembelajaran. Seperti PBL gitu ya. Harus ada itu. Jadi dalam langkah-langkah pembelajaran ini seperti biasa. Kebawahnya udah seperti biasa Bapak Ibu. Nanti yang untuk pengalaman belajarnya dalam apa ini? Memahami, mengaplikasi ini dibuat ya Bapak Ibu. Memahami di tahap apa yang memahami? Di awal apa tuh ya pendahuluan ya Ibu? Di kegiatan pendahuluan nanti kita misalnya ada menayangkan video, terus ada persepsi, motivasi. Itu dia termasuk dalam memahami. Bagaimana kita memancing lagi ya Pak Dasar. Memancing anak itu biar dia paham banyak cara kita dengan video, terus dengan tanya jawab. Jadi juga itu dari pembelajaran yang kita buat ya ini sering katanya itu. Oke, itu untuk memahami, mengaplikasikan ini bagaimana murid itu langsung praktek. Misalnya kemarin saya ada prakteknya itu membuat jus alpukat. Dia langsung mengaplikasikan. Dari memahami dia mengaplikasikan. Setelah memahami dia mengaplikasikan. Dia praktek sendiri. Ya, berarti itu mengaplikasikan. Terus merefleksi. Seperti biasa, merefleksi hasil dari pembelajaran, hasil dari kegiatan yang telah dilakukan itu tadi. Asesmen tadi udah ya Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, asesmen ini sudah biasa. Terus satuan pendidikan, tahun ajaran, mata pelajaran, itu biasa. Ini kita yang ada hasil guys. Oke, ini dia anunya apa namanya itu formatnya yang begini. Ya, pengetahuan awal kan tadi peserta didik memiliki hobi atau kegiatan yang mereka sukai. Mereka pernah mengikuti atau membaca petunjuk sederhana. Dia suka membuat layangan. Karena dia belum pernah membuat layangan, dia membaca petunjuknya. Itu dia pengetahuan awal dia. Nah, oke lanjut, gimana? Itu deskripsi tadi ya Bapak Ibu. Ini kayaknya format yang ini dari sekian banyak yang ChatGPT yang saya buka dan dari Google kayaknya ini yang gampang. Ini lagi materi pembelajaran masih tetap. Ini masih tetap elemen masih tetap harus dimensia, kreatif, mandiri. Ini jadi dimensi profil kelulusannya. Di gotong royong ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 profil kelulusan. Ya. Yang gotong royong. Selesai pembelajarannya. Ada CP. Ini lintas disiplin ilmu. Jadi saya bicarakan ada lintas disiplin ilmu. Misalnya pembelajaran. Ini kayak itu kemarin. K13 ya? K13. Pelajaran bahasa Indonesia bisa lari ke video kan, bisa lari ke budaya. Itu aja. Tapi itu pembelajaran. Ini dia praktik pedagogis tadi memang harus ditulis kalau ini. Ini belum masuk ke pendahuluan ya, masih di profil tadi, masih di apa? Jangan ditulis. Ini baru kegiatan awal ini seperti biasa kita. Di sini di kegiatan pendahuluan ini ada tadi apa itu? Ini ada penayangan video. Itu untuk apa? Memahami tadi dan menggembirakan.
ini formatif. Atau sebenarnya formatif itu kita udah tahu diambil dalam proses pembelajaran itu juga. Dalam dia aktif kelompok, aktif menjawab, bukan aktif lari-larian juga dinilai ya Pak Ibu ya. Jangan aktif lari-larian, karena aktif itu Pak. Ini atau formatif di akhir Pak, nanti ada ulangan lagi kan. Ada ulangan akhir Pak, habis itu. Oke, tetapi usahakan ada RKPD biar sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi latihannya. Nanti kita menjalankan pelajaran lain dikasih latihan tidak sesuai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan karena pengetahuan kita tentang ini memang sedikit mungkin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan di sini tentang PM tadi? Jika saya dan Bu Fitri dan Bapak bisa menjawab, saya akan jawab, kami akan jawab. Jika tidak, karena kita masih ada pertemuan on 1, on 2, on 3, dan in 2, nanti kita akan tanyakan sesuatu. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa jawab, ada chat GPT. Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Saya dia. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya mau tanyakan, tadi bagaimana sudah Bapak mengatakan bahwa ini bukan pertukaran kurikulum. Jadi yang saya tanyakan di sini masalah pembelajaran mendalam ini, apakah termasuk kurikulum merdeka juga? Apakah ini penyempurnaan atau bagaimana? Terima kasih. Jawaban. Dirimu lagi? Iya, maksudnya yang lain lagi kalau ada. Oke, kita langsung jawab atau enggak? Langsung jawab. Baik. Tadi Pak Eli bertanya, apakah PM ini kurikulum baru atau penyempurnaan? Nah, sebenarnya dalam pertanyaan PM itu sudah terkandung jawabannya. Itu menurut saya, mungkin kalau ada tambahan nanti bisa ditambahkan oleh Wana atau Bapak Kepala Sekolah. Jadi, dia ini bisa dikatakan penyempurnaan Pak. Jadi lebih mendalam, ditambahkan, penambahan. Saya katakan itu penambahan. Kurikulum tidak berubah, tetapi ada penambahan peningkatan di sana, di dalamnya. Gitu. Menurut saya seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan dari Bu Ana atau Bapak Kepala Sekolah bisa ditambahkan. Iya, Pak Edi, betul sekali Pak Edi. Ini termasuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dan ditambah kemarin kan ada profil lulusannya 6 Pak. Ini ditambah 2 tadi, komunikasi dan kesehatan yang sudah dijelaskan bahwa komunikasi. Kenapa dimasukkan komunikasi? Karena anak sekarang itu tadi komunikasinya sangat minim sekali. Karena dia itu dari pengaruh gadget. Jadi itu ditambah 2 profil lulusan tadi. Tetap kurikulumnya itu juga Pak, tapi disempurnakan biar lebih apa ya, itu bermakna tadi, biar lebih apa bagus lah mungkin ya ini. Apakah masih namanya kurikulum merdeka atau apakah Kurnas? Mas, kurikulum merdeka lah Pak.